Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. My name is Hanifa and I'm from class management 24B with MBM 2441154. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu sistem pengendalian manajemen. Oke, for your information, pada semester 4 ini saya berkesempatan mengambil mata kuliah tersebut, yaitu sistem pengendalian manajemen. Nah, materi ini menurut saya sangatlah penting dalam dunia organisasi, baik itu perusahaan dan yang lain-lain. Nah, karena berkaitan dengan bagaimana manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan itu harus dilakukan oleh karyawan untuk berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, lalu apa sih yang pertama kali kita lakukan atau kita perlu pahami ketika kita ingin mengetahui sebuah sistem pengendalian manajemen atau SPM pada sebuah perusahaan atau organisasi? Tentunya yang pertama, sistem pengendalian manajemen ini merupakan suatu proses yang digunakan oleh sebuah manajer atau manajerial untuk memastikan bahwasannya sumber daya yang dimiliki di dalam organisasi tersebut digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasinya. Nah, dengan adanya sistem pengendalian manajemen, perusahaan atau organisasi ini bisa dan dapat mengarahkan, memonitor, dan juga mengevaluasi kinerja karyawan agar tetap sesuai dengan strategi yang telah direncanakan oleh perusahaan tersebut. Kenapa sih sangat-sangat penting dalam sebuah organisasi itu menetapkan SPM? Nah, SPM ini sangat diperlukan karena setiap organisasi itu memiliki berbagai aktivitas operasional yang melibatkan banyak sekali sumber daya manusia di dalamnya, serta proses pekerjaan yang kompleks. Nah, tanpa adanya pengendalian, tanpa adanya sistem pengendalian yang baik, perusahaan akan sulit sekali mengawasi jalannya kegiatan operasional dan beresiko besar mengalami penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan dan sudah ditetapkan. Selanjutnya, kita membahas mengenai tujuan dan juga sistem pengendalian manajemen tersebut. Untuk tujuan utamanya dari sistem ini adalah memastikan untuk bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut. Selain itu, sistem pengendalian manajemen juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya baik manusia dan lain-lain dalam suatu perusahaan. Nah, terus juga meningkatkan kinerja karyawan serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dan juga relevan. Selanjutnya, sistem pengendalian manajemen ini membantu juga perusahaan dalam mendeteksi berbagai permasalahan yang mungkin saja terjadi dalam proses operasionalnya. Dengan adanya proses pengawasan dan evaluasi yang sangat sistematik, perusahaan dapat lebih cepat mengidentifikasi kesalahan, memperbaiki proses bekerjanya, dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara berkeseluruhan. Nah, sudah membahas pengertiannya, kita langsung membahas komponen utama dalam SPM. Jadi secara garis besar atau secara umum, terdapat beberapa komponen penting yang mendukung jalannya SPM tersebut, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan juga evaluasi. Nah, kita berbicara dulu mulai dari perencanaan. Jadi, di dalam perencanaan ini, manajemen menentukan tujuan organisasi serta menyusun strategi yang akan digunakan untuk mencapainya. Perencanaan sangatlah penting
karena menjadi pondasi awal bagi seluruh kegiatan operasional yang akan dilakukan. Jadi diibaratkan ketika kita ingin membangun rumah, kita harus memastikan pondasinya sudah kokoh atau belum. Apabila belum, maka kita harus mempertanyakan apakah rumah tersebut layak ke depannya berdiri secara kokoh sesuai kemauan kita. Nah, selanjutnya setelah kita merencanakan, pastinya kita ada langsung saja melaksanakan, yaitu kita masuk ke tahap pelaksanaan kegiatan. Nah, setelah direncanakan disusun, langkah berikutnya langsung pelaksanaan sesuai dengan rencana-rencana yang sudah disebut. Nah, pada tahap ini setiap bagian dalam organisasi itu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan arahan dari manajemen atasnya. Lalu kita masuk ke pengukuran kinerja. Jadi tahapan ini perusahaan akan melakukan penilaian terhadap hasil kerja yang telah dilakukan. Pengukuran kinerja biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator. Nah, yang terakhir itu ada komponen evaluasi. Jadi setelah 3 tahap tersebut, maka diadakanlah evaluasi atau tindak perbaikan atau tinjauan kepada karyawan-karyawannya. Nah, dalam evaluasi ini tujuannya adalah agar kegiatan organisasi dapat kembali berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, pengertian dan komponen-komponen sudah kita bahas. Lalu kita memberikan salah satu contoh kecil ya, yang sering digunakan adalah pengelolaan PET kas atau kas kecil. Nah, kas kecil ini merupakan dana yang disediakan oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran operasional yang jumlahnya relatif kecil dan terjadi secara rutin, seperti pembelian alat tulis, ATK kantor, biaya transportasi, dan juga kebutuhan operasional lainnya. Nah, di dalam pengelolaan kas kecil, perusahaan biasanya menerapkan sistem pengendalian manajemen yang ketat agar penggunaan data tetap tercatat dengan baik dan tidak terjadi penyalahgunaan. Misal, setiap pengeluaran kas kecilnya harus disertai dengan nota atau bukti-bukti pembayaran. Nah, serta setelahnya dilakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan bahwa saldo kas kecil sesuai dengan catatan yang ada. Nah, dengan adanya sistem pengendalian yang baik, maka bisa dibilang perusahaan dapat meminimalisir resiko kesalahan pencatatan, kesalahan penggunaan data, dan juga ketidaksesuaian antara catatan dan juga kondisi sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen memiliki peran yang teramat penting dalam menjaga transportasi serta akuntabilitas dalam organisasi. Selain pengelolaan kas kecil, sistem pengendalian manajemen juga diterapkan dalam berbagai bidang lainnya, seperti pengendalian biaya produksi, pengendalian kualitas, baik kualitas produk dan lain-lain, serta pengawasan terhadap kinerja. Semua proses tersebut bertujuan untuk memastikan apakah perusahaan dapat mencapai atau memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, untuk kesimpulannya dari yang sudah kita bahas, kesimpulannya adalah sistem pengendalian manajemen merupakan suatu proses yang sangat penting dalam organisasi. Sistem ini membantu manajemen dalam mengarahkan kegiatan organisasi, mengawasi pelatihan, pekerjaan, mengukur kinerja, serta mengevaluasi setiap hasil yang telah dicapai. Dengan penerapan SPM yang baik, perusahaan akan meningkat kinerjanya, minimalkan resiko kesalahan, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oke, demikian pembahasan mengenai sistem pengendalian manajemen pada video kali ini. Semoga materinya dapat disampaikan
jelas dan mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.